Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Torik SD Muhammadiyah Urin. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang berbagai cuaca ya yang ada. Ada cuaca panas, cerah, mendung, berawan, dan hujan. Sekarang akan kita lanjutkan. Yuk, langsung saja kita buka halaman 11. Dibuka bukunya halaman 11, kita di tema 5 ya. Masih berhubungan dengan cuaca, ada bacaan di situ, disimak. Pak Hafiz bacakan, kalian menyimak. Hujan deras turun semalaman. Pagi terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Beni berangkat sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin ya. Pakai jaket kalau udaranya dingin. Paragraf kedua. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh hangat. Makanan juga dapat membuat tubuh hangat. Begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Ya, jadi ceritanya ini Udin, Edo, Beni itu dari daerah yang berbeda-beda ya. Kalau kalian semuanya dari Kendal semua ya. Nah, ini ceritanya dari berbagai daerah di Indonesia, sekolah di SD Nusantara. Nah, ceritanya seperti itu. Yuk dibalik halaman 12. Edo maju ke depan kelas untuk memimpin diskusi. Edo mendata daerah asal teman-teman di kelas. Daerah asal yang dimaksud adalah daerah asal orang tuamu. Oh, dari orang tua ya. Kalian mungkin lahir di Kendal, lahir di sini, tapi orang tuamu mungkin dari daerah lain ya, seperti Pak Hafiz ya. Ayahnya Pak Hafiz itu orang Wonogiri. Oh, kalian tahu Wonogiri? Cari di peta ya, Wonogiri. Ibunya Pak Hafiz itu dari Mojokerto. Nah, dari Mojokerto, nikahnya di Kalimantan. Ya. Nah, itu orang tuamu juga mungkin sama ya. Kalian lahir di Kendal tapi mungkin orang tuamu dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, nih nama siswa di sini sudah ada kolom. Sudah ada yang di sini, ada yang belum. Nomor 1, Edo dari Maluku. Ingat-ingat ternyata Edo dari Maluku ya. Udin itu dari Sunda. Udin dari Sunda. Tak kira Betawi Udin itu. Ternyata Sunda di sini ya. Dayu dari Bali, jelas ya kalau Dayu dari Bali, pinter nari. Nah, 4 dan 5 kita isi yo. Edo, Udin, Dayu sudah, berarti nomor 4 kita isi. Yang belum adalah Siti, kalian tulis di sini, Siti. Satu lagi berarti siapa? Edo, Udin, Dayu, Siti, Beni. Nomor 4 Siti, nomor 5 Beni. Yo, Siti dari mana Siti? Siti dari mana tak kasih tahu. Beda buku tema itu kadang beda keterangannya ya. Di buku yang lain ada yang bilang Siti itu dari Padang. Ada juga yang dari Jawa ya. Kan tulis di sini Jawa dulu. Jawa. Neneknya Siti itu ceritanya dari Jogja ya. Neneknya di Jogja. Berarti nomor 4 kita isi Jawa dulu. Siti itu dari Jawa. Nah, Beni itu dari Batak itu Sumatera Utara ya, kalian tulis dulu Sumatera Utara atau Batak itu nama suku ya, daerah asalnya itu Sumatera Utara ya, dekat Danau Toba sana. Ceritanya seperti itu. Dan nanti kalau sudah berangkat bisa kita lengkapi ini ya. Untuk sementara itu dulu kita pakai teman-teman kalian yang ada di buku sini. Beragam daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam. Di Indonesia, asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa Indonesia ya. Kalau di sini teman kalian sekelas kebanyakan adalah suku Jawa ya, banyak yang dari suku Jawa. Yuk selanjutnya sebelahnya halaman 13.
bacaan lagi. Ada 5. Ada 5 paragraf. Disimak paragraf pertama. Hari mulai beranjak siang, matahari bersinar cerah. Edo membuka jaketnya. Oh, kalau tadi pagi dingin, sekarang sudah siang, panas, jaketnya dibuka. Dia mulai merasa gerah. Gerah apa gerah artinya? Gerah itu kepanasan, ya, sumuk. Nah, sumuk. Keadaan cuaca dalam satu hari bisa berubah-ubah. Pagi hari cuaca mendung, siang hari cuaca bisa menjadi panas. Sore hari cuaca bisa berubah hujan. Itulah cuaca, berbeda waktu, ganti-ganti, beda tempat, beda cuacanya. Paragraf 2. Tahukah kamu apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dan waktu tertentu. Ingat, tempat dan waktu tertentu. Bukan cuma tempat tok, bukan cuma waktu tok. Tempat dan waktu tertentu. Boleh kalian garis bawahi ini, penting. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Tapi kita dapat meramal keadaan cuaca. Caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca, misalnya suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Kita juga dapat mengamati curah hujan, melihat keadaan awan dan keadaan angin. Terus paragraf 4. Unsur cuaca tidak sama pada semua tempat. Cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas. Terjadinya pun pada waktu tertentu. Amati keadaan di sekitarmu. Bagaimana keadaan cuacanya? Kegiatan apa yang dilakukan ketika keadaan cuaca seperti itu? Dampak apa saja yang kita rasakan? Bagaimana jika keadaan cuaca seperti itu berlangsung lama? Oh iya, jadi ingat Pak Hafiz. Yang kemarin itu halaman berapa itu? Halaman 4. Halaman 4. Yuk balik dulu di halaman 4. Yuk kita isi bersama. Sekarang hari Rabu. Nah, diisi dulu ini. Siang malam ini yang nanti ya. Siang ini, pagi atau siang boleh. Di rumahmu sekarang ini, dimanapun kamu tinggal, ada di luar kota mungkin, nggak apa-apa. Dilihat keluar dulu yuk, dilihat cuacanya. Apakah panas, cerah, atau berawan, atau mendung, atau hujan? Ya, kalian isi dulu di sini Rabu yuk. Ini yang nanti malam ya. Halaman 4. Yuk balik lagi halaman ini sudah. Yuk lanjut di halaman 18. Setelah kalian isi tadi, lanjut ke halaman 18. Pembelajaran 3. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Ingat kemarin perakiraan cuaca adalah perkiraan cuaca atau ramalan cuaca, ya, bisa diramal. Menurut berita cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari cuaca diperkirakan mendung, hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Nih keterangannya diperhatikan. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Masing-masing 3 sendok nasi. Piringnya ada berapa ini? Piringnya ada 4. Dapatnya 3 sendok nasi. Sebelahnya, ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini ndok, telur bunder dipotong jadi 8. Satu orang dapatnya 2. Ya, perhatikan dapatnya 2. Enak ya dapatnya 2 ya. Nah, dapatnya 2. 2. Orangnya 4 pas. Nah, karena dapatnya 2 dari 8 potongan, maka ini 2/8 ya. 2 dari 8 potongan. Jadi 2/8 itu telurnya. Sekarang timunnya dipotong-potong jadi 16 bagian. Potong cili-cili 16 bagian. Satu orang dapat 4 ya, berarti satu orang ini dapatnya
4/16 dapat 4 irisan dari 16 yang ada. Nah, bacanya seperti itu ya. Ini ceritanya. Ternyata juga terakhir ada lagi sosis. Sosisnya dibagi jadi 6. Dibagi jadi 6. Ini sosis utuh, potong-potong jadi 6. Satu orang dapatnya 2. Nah, berarti sosisnya dapatnya adalah 2/6. Itu cara membacanya. Nah, sekarang yuk yang bawah, yuk kita kerjakan bersama. Yang bawah ada berapa ini? Ada berapa bagian coklatnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian coklat ya. Yang dimakan Siti berapa ini yang dimakan Siti? 1, 2, 3. Berarti yang dimakan Siti adalah 3 dari 5. 3/5. Kalian isi sendiri di sini. 3/5 ya. Beni makan pizza Beni. Ada berapa potong ini pizzanya? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Dimakan Beni 1. Berarti nominalnya adalah 1/6. Beni makan 1 dari 6 bagian yang ada. Nah, isi 1/6. Udin makan apa gitu? Tahu. Ini tahu ya. Tahunya 3, tinggal 3. Yang satu dimakan siapa nggak tahu ya. Tinggal 3 dimakan Udin 1. Berarti Udin makan 1/3 ya. Ini 1, 2, 3. Yang satu nggak tahu dimakan siapa ya. Ini tinggal 3 dimakan sama Udin 1. 1/3. Udin lagi. Udin makan apa ini sekarang? Apa ini? Agar-agar ya, agar-agar bunder ini. Berapa bagian ini agar-agarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Dimakan Udin 2. Berarti yang dimakan Udin adalah 2/8. Yani pangkat 2 dari 8 potongan yang ada. Terakhir nomor 5. Oh ini bolu. Roti bolu ya. Roti bolu. Ini makan terus nih Udin ini. Udin makan terus Udin. Ya teman kalian ada yang namanya Udin ya. Ini Udin makan terus ini. Udin makan roti sekarang. Potongannya ada 1, 2, 3, 4, 8. Ada 8 potong. Dimakan Udin 2. Berarti 2/8 ya. Dimakan 2 dari 8 potong yang ada. Nah, itu tadi adalah cara membaca nominal pecahan ya. Selain dari gambar, dari cerita juga sudah bisa. Yang ini dari gambar. Yuk yang bawah, persahabatan matahari dan awan. Wah, ada cerita ya. Gak cuma tema 2 yang ada ceritanya. Ini sekarang ada lagi nih cerita. Persahabatan matahari dan awan. Berarti bisa ngomong ini. Yuk kita baca. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Keluh dan kesah, sambat ya. Kalau punya masalah, bingung. Nah, itu keluh dan kesah. Mengeluh. Suatu hari matahari terlihat kesal, jengkel. Nopo iki? Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Terik. Terik artinya panas ya. Berarti matahari ini ngamuk. Wah, tak panasi kabeh seluruh dunia. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin. Tidak disiplin, kenapa ini? Nah, kita baca yuk. Maksudmu bagaimana manusia yang tidak disiplin? Mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Ayo ke sopo iki ya. Sudah matahari sudah bersinar, belum bangun. Siapa ini ya? Kelas 3, ingat kelas 3 sholatnya sudah mulai 5 waktu, harus 5 waktu ya. Subuh bangun, sholat. Nah, ini mataharinya jengkel. Kalau enggak mataharinya jengkel. Mataharinya sudah bersinar, isi turu, ini jengkel.
Saat siang hari sinarku sangat terik, mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sopo meneh iki? Siang-siang jam 12 duhur. Panas-panas dolanan layangan. Ayo siapa ini ya? Ingat cari yang teduh kalau bisa ya. Jangan panasan terus. Jengkel nih matahari ini. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka. Gosong nanti kulitmu jadi hitam, rambutnya ireng, rambutnya jadi abang, kulitnya jadi hitam, pusing nanti. Lah ini awan. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ya. Main layangan harus siang-siang ya, panas, banyak angin, layangan. Nah, kalau malam nggak bisa. Kamu bayangkan saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, maksudnya mendung ya, mataharinya sembunyi di balik awan, ketutupan awan, berarti mendung atau cuaca berawan. Hujan turun sepanjang hari. Oh, kalau mataharinya umpetan, udan. Jadi manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu, mereka memanfaatkannya untuk bermain. Ya, jadi kalau hujan, aktivitas manusia mesti terganggu. Ya, banyak yang di rumah nggak bisa keluar. Ya, keluar harus pakai payung atau jas hujan. Makanya pas cerah, ini mumpung cerah, yuk kita main aktivitas di luar. Ceritanya gitu. Mataharinya jengkel ini. Udah selesai ceritanya. Yuk ada 4 pertanyaan, yuk kita jawab bersama-sama. Nomor 1, siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Ada 2 tok, yaitu yuk lihat judulnya, matahari dan awan. Kalian tulis sendiri di sini, matahari dan awan. Nomor 2, apa yang membuat matahari merasa kesal? Tadi karena manusia tidak disiplin tadi ya, tidak disiplin ya. Wayahe bangun sudah disinari matahari nggak bangun-bangun, pas disinari panas sekali malah dodolanan. Nah, karena manusia tidak disiplin. 3, apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Nah, ini tadi mana tadi? Dibangunkan dengan sinar yang lembut, tetapi mereka tidak bangun. Nah, kalian tulis di sini ada 2 ya, ada 2 berarti. Tidak bangun, tidak bangun di pagi hari, boleh kalian tulis seperti itu ya. Jadi mataharinya itu jengkel karena pagi-pagi dibangunkan dengan sinar yang lembut, malah tidak bangun-bangun. Nah, di sini bisa kalian tulis bangun kesiangan, boleh. Manusia suka bangun kesiangan. Itu lagi, waktu cuaca panas malah bermain. Itu yang membuat mataharinya kesal tadi. Manusia suka bangun kesiangan. Yo, siapa ini yang masih kesiangan ya? Kelas 3 bangunnya lebih pagi ya. Dan satu lagi adalah saat cuaca panas malah bermain. Itu yang membuat matahari jadi kesal tadi. Terakhir yuk, seandainya kalian menjadi matahari, apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Yo, berarti ini kalian jawab sendiri, karena ini seandainya kalian menjadi matahari. Ya, dijawab sendiri. Mau kalian apakan ini? Mau dikasih panas terus atau mau ngumpet terus biar hujan? Ya, terserah kalian ya. Coba kalian jawab sendiri bagian yang ini ya. Karena pertanyaannya adalah seandainya kalian menjadi matahari. Terus selanjutnya halaman 24. Di sini ada, oh ini senenganmu ya. Disuruh mencari ini, digaris-garisi ya. Cerah, sinar, hujan, matahari, awan, terik. Kalian cari di sini ya. Cerah, oh ini cerah sudah. Sinar, hujan, matahari, awan, terik. Kalian garis-garisi. Bisa toh? Yuk coba kerjakan sendiri. Yang adalah ada lagu. Yuk nyanyi lagi yuk. Nyanyi lagi.
Lagu yang berjudul Awan Putih. Ingat, pengarangnya adalah A.T. Mahmud. Ingat-ingat, lagu Awan Putih pengarangnya A.T. Mahmud. Kemarin nyanyi lagu apa? Ambilkan bulanku. Ya, kemarin juga ciptaan A.T. Mahmud. Sekarang lagu yang berjudul Awan Putih. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Kulihat awan seputih kapas, arah berarah di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Satu lagi. Kulihat awan seputih kapas, arah berarah di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Nah, itu tadi lagu yang judulnya Awan Putih, ciptaan A.T. Mahmud, ya. Oh, sudah. Oke, itu dulu untuk hari ini. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Kemudian tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah, tetap semangat. Jangan lupa sholat 5 waktunya juga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.